prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang. Sepeninggal Nabi Musa, kesombongan Korun semakin bertambah. Bahkan ia merampas harta orang lain untuk menambah kekayaannya. Sampai suatu ketika datang azab dari Allah. Tiba-tiba langit menjadi gelap, bumi bergemuruh, dan barang-barang di rumah Korun bergetar. Apa yang terjadi, wahai pelayan? Terjadi gempa bumi, tuanku. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dengan hartaku? Pelayan, selamatkan hartaku. Oh, mas-masku, berlian pujianku, perhiasan mewahku yang sangat berharga, semuanya harus aku amankan Sebelum sempat menyelesaikan ucapannya, lantai rumah Korun terbelah menjadi dua bagian. Begitulah akhir kisah Korun yang sombong. Gempa bumi melenyapkannya ke dalam tanah bersama harta bendanya. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 81. Maka kami benamkan dia, Korun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Korun ini, diantaranya, jangan menjadi orang yang suka membanggakan diri. Karena Allah tidak suka orang-orang yang membanggakan diri. Dunia dan seisinya adalah milik Allah dan dapat dengan mudah diambil olehnya. Berbuat baik kepada orang lain selama di dunia seperti bersedekah, karena amalan baik kita di dunia bisa menjadi penolong kelak di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Halo teman-teman. Satu lagi ya. Tampilkan yang satu lagi, baru nanti kita ambil hikmah dari cerita yang keduanya. Berhubungan dengan pembelajaran hari ini ya, Nak.
Kisah muslim, kisah penggugah jiwa. Sahabat Anas bin Malik. Usia Anas masih sangat muda ketika ibunya Al-Humaisah mentalkinnya dengan 2 kalimat syahadat. Ibunya mengisi hatinya yang bersih dengan kecintaan kepada Nabi Al-Islam Muhammad bin Abdullah. Maka di benak Anas pun mulai tumbuh rasa cinta kepada Rasul, sekalipun dia belum pernah bersua dengan Nabi yang mulia tersebut. Hanya mendengar kisah beliau sebatas dari orang ke orang. Tidak mengherankan, karena terkadang telinga lebih dulu merindukan sesuatu daripada mata. Betapa seringnya Anas kecil berangan bisa berkelana menemui nabinya di Mekah, atau beliau bisa datang kepada mereka di Yathrib, sehingga dia bisa berbahagia karena bisa melihatnya dan terperang karena berjumpa dengannya. Angan-angan itu dalam waktu dekat ternyata telah berubah menjadi kenyataan. Yathrib yang membanggakan dan berbahagia mendengar bahwa Nabi dan sahabatnya As-Siddiq sedang dalam perjalanan ke arahnya. Maka keceriaan menaungi setiap rumah dan kebahagiaan menyelimuti semua hati. Mata dan hati bergayut dengan jalan yang penuh berkah, jalan yang membawa langkah Nabi dan sahabatnya ke Yathrib. Anak-anak muda bergumam, setiap cahaya pagi bersinar, Muhammad telah datang. Maka Anas bersama anak-anak kecil lainnya berlari-lari hendak menyambutnya, namun dia pun pulang dengan sedih lagi kecewa. Di suatu pagi yang indah, yang bermasa dan keceriaannya yang semerbak, orang-orang Yathrib pun saling berbisik satu sama lain. Muhammad dan sahabatnya telah berjalan mendekati Madinah. Maka orang banyak pun berhamburan ke jalan-jalan yang penuh berkah, jalan yang membawa Nabi, petunjuk, dan kebaikan kepada mereka. Mereka berbondong-bondong menyambut kedatangan beliau secara bergelombang, kelompok demi kelompok. Di sela-sela mereka ada sekumpulan anak-anak yang tak kalah semangat. Wajah-wajah mereka dihiasi kebahagiaan dan menyatu dengan hati kecil mereka, serta yang penuh sukacita memenuhi jiwa mereka yang jernih. Di barisan depan anak-anak tersebut adalah Anas bin Malik Al-Ansari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya As-Siddiq datang. Keduanya berjalan di antara kumpulan orang-orang dewasa dan anak-anak dalam rombongan yang besar. Berdiri di belakang, Abu Bakar memberi isyarat kepada mereka agar tetap berada di tempat. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat di pagi hari itu. Baik, untuk menyingkat waktu, karena ini juga ada di LKPD nanti. Untuk kisah yang pertama tadi, ada yang mau memberikan tanggapannya? Coba Kevin, apa hikmah yang bisa diambil dari kisah Karun? Mau jadi Karun? Enggak. Kenapa? Karena sombong. Tapi kaya. Jadi apa hikmah yang bisa diambil dari video Karun tadi? Tidak boleh menyombongkan harta yang kita punya kepada orang lain. Bagus. Satu untuk Kevin. Ada lagi yang mau menambahkan? Coba Aira. Iko. Silakan. Tidak boleh dia kepada orang lain karena harta itu pada Tuhan. Ya, benar sekali ya, bagus. Untuk sila, tidak boleh ria, tidak boleh sombong. Kemudian ada apa lagi? Dia sudah kaya, dia tambah baik atau tambah pelit? Tambah mau berbagi? Tambah pelit? Harusnya tambah, kalau kaya kita harus mau berbagi dermawan, karena semua adalah titipan. Dia dari orang langsung jadi kaya, berawal dari yang sangat miskin ya di tempat tinggalnya, dan dia berdoa dan berusaha juga ya, akhirnya bisa menjadi kaya. Apa usahanya? Menjual emas. Bagus. Oke, selanjutnya anak ibu akan ibu bagi ke kelompok ya. Sebelumnya ibu tanyakan dulu,
Apakah anak ibu pernah mengikuti lomba? Siapa yang nggak pernah mengikuti lomba? Semua pasti pernah ya. Siapa yang senang dengan adanya lomba? Siapa yang pernah jadi juara saat lomba? Tangan siapa? Juara kelas boleh, juara di perlombaan. Pasti pernah. Bagaimana perasaan anak-anak ibu ketika merasakan berhasil dalam lomba atau merasakan mendapatkan juara di kelas atau di perlombaan? Coba, Aira? Senang ya. Kenapa senang? Senang lah ya, pasti senang. Nah, mungkin kita sedih. Kemudian apa yang diusahakan supaya kita bisa juara kira-kira? Minta tangan dulu. Coba Aira. Berlatih, Bu. Ya benar, apa lagi? Belajar, bagus. Ada lagi? Coba. Refli. Berdoa perlu? Perlu. Jadi kaitannya pelajaran hari ini ya, apapun itu kita bisa mendapatkannya jika kita berusaha, tentunya dengan berdoa. Usaha dan doa itu harus seimbang. Seperti pernah dengar, kejarlah duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Sedangkan kejarlah akhiratmu seakan-akan kamu akan meninggal atau mati besok. Seperti itu. Nah, pembelajaran video yang dua tadi itu berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu mobilitas sosial. Selanjutnya anak ibu akan ibu bagi per kelompok supaya lebih paham lagi tentang pembelajaran kita ini. Kalian akan ibu bagi per kelompok dan mengerjakan LKPD yang sudah ibu siapkan. Masih semangat? Halo? Hai. Hai. Halo. Oke, masih ingat kelompoknya? Silakan kelompok 1 sebelah sini. 2, 3, 4. Kita kelompok ya. Nah, yang ibu nilai di sini kekompakan, kebersamaan dan hasilnya juga ya, hasil prosesnya juga dinilai, apakah bermain-main atau kerjasamanya juga seperti itu. Nah, setiap LKS itu berbeda-beda ya, bukan ibu membeda-bedakan anak ibu ya, ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau untuk kelompok 1 itu membuat mapping ya atau peta konsep tentang mobilitas sosial. Kelompok 2 bisa dibaca ya. Situ nomor saya. Kesini aja kalian di sini terlalu sempit situ. Kelompok 3. Bentar ya. Ini Nobrina. Yang kaya.
susila. Atau nyanyi di sini senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Oke? Mudah-mudahan setelah ice breaking tadi kita tambah semangat. Gimana itu? Tambah semangat? Semangat ya. Nanti penampilan setelah ini, setelah selesai LKPD-nya ditampilkan ke depan bergantian kelompok. Kemudian dilengkapi oleh kelompok lain. Seperti biasa kita pernah berkelompok juga dulu kan? Nah, selanjutnya nanti kita akan menarik kesimpulan. Ya, Naya. Kalau sesurat, pendorongnya apa? Penanggatnya apa? Paham? Baca dulu ini ceritanya. Kalian baca cerita Pak Damaris dan Pak Gayus ini Gayus ini Pak ini Pak Zainuri. Nah, ya ini soalnya. Sama bikin peta konsep. Tadinya sama-sama ya. Waktu Ibu kasih 15 menit bisa? 20 menit. Oke, siap-siap dikumpul nanti ya, ditampilkan. Sudah yang mau ditanyakan malah? Sama-sama. Ini nanti ini ya sama Ibu Nila ini nggak boleh kosong di sini sayangnya. Jadi jawabannya itu ada di dalam buku ya, tapi setiap LKPD berbeda-beda soalnya. Setiap kelompok berbeda soal. Sesuai dengan kebutuhannya. Halaman nggak tahu tadi jadinya.
Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Akan dibacakan oleh kelompok sesuatu. Ya. Apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Mobilitas berasal dari kata mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Sosial pada istilah mengandung makna seseorang atau kelompok warga dan kelompok sosial. Dituliskan dalam bentuk peta pikiran tentang pengaruh interaksi sosial terhadap komunitas sosial. Apa saja jenis mobilitas penduduk? Migrasi internasional, perpindahan penduduk melewati batas negara atau antar negara. Migrasi masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Emigrasi keluar, ya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Emigrasi kembalinya migrasi. Migrasi. Komposisi penduduk dalam suatu negara dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau penentuan kebijaksanaan dalam pembangunan. Komposisi penduduk berdasarkan usia. Komposisi penduduk berdasarkan usia dapat dibuat berdasarkan usia tunggal seperti 0, 1, 2, 3, 4 DFT. Selain itu dapat juga dibuat berdasarkan internal dengan usia tertentu seperti dari 0 tahun sampai 5 tahun, 6 tahun sampai 12 tahun, 13 tahun sampai 15 tahun. Permasalahan komposisi penduduk yang dihadapi apabila jumlah penduduk dengan usia di bawah 15 tahun dan usianya di atas 65 tahun jumlahnya lebih besar dibandingkan usia produktif. Cukup sekian dari diskusi kami. Adakah teman-teman yang mau bertanya? Ada yang bertanya atau menanggapi? Ada? Tidak ada. Kami tutup dengan bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Lanjut kelompok 3. Sudah kalian. Yang di kertasnya. Ya, teman-teman apakah? Kelas? Yang di sini aja baca. Tanggapannya di sini. Dari cerita pada satu ceritanya.
mendengarkan hasil diskusi kami. Satu, Ibu Damaris Mandilia adalah seorang guru di salah satu sekolah di provinsi di Papua. Sebagai guru PNU, Damaris Mandilia menjalankan tugas dengan baik, bukan hanya mengajar saja. Damaris Mandilia juga melaksanakan administrasi dengan penuh tanggung jawab. Sebagai kegiatan sekolah yang menjadi tanggung jawab dilaksanakan dengan baik, karena sebagai penanganannya Bu Damaris Mandilia diangkat menjadi kepala sekolah. Jarak tinggal dari seorang guru dari kepala sekolah kepada kami Bu Damaris Mandilia merupakan salah satu bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial ketika adalah perbedaan seorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi maupun turun ke tingkat yang lebih rendah. Apa pengertian mobilitas horizontal? Mobilitas horizontal adalah perbedaan suatu sosial seorang atau sekelompok orang dalam lapisan selain yang sama. Apa pengertian mobilitas vertikal ke atas? Sosial climbing adalah Social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena peningkatan suatu atau kedudukan seseorang. Sama pengertian mobilitas vertikal ke bawah. Social sinking merupakan proses penurunan suatu atau kedudukan seseorang. Apa perbedaan mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal? Vertikal itu paling mudah. Sekian dari kami, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Baik, skip ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk semua. Baik, ada lagi yang mengajukan kelompoknya? Silakan kelompok 3. Langsung aja ya. Pakai salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Cahaya.
saatnya kita menarik kesimpulan mengenai mobilitas sosial pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelumnya ada yang mau menjelaskan? Boleh dibaca juga boleh. Apa itu mobilitas sosial? Cuci tangan. Kan ini sudah belajar nih. Coba Iko, silakan. Siapa yang mau? Apa itu mobilitas sosial? Ya, coba Refli. Mobilitas sosial dapat dilakukan melalui Pengertian. pengertian mobilitas sosial. Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial yang ada pada istilah tersebut mengandung makna gerak yang melibatkan seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Seseorang yang mengalami perubahan kedudukan status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan, merupakan mobilitas sosial. Ya. Tepuk tangan untuk Refli. Jadi paham ya semuanya? Mobilitas sosial itu ingat aja mobil. Mobil pasti bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Jenis mobilitas sosial, siapa yang bisa menjelaskan? Coba silakan. Kevin. Lagi. Siapa yang bisa? Naya, silakan. Jenis mobilitas sosial. Ada? Tiga. Coba, silakan. Jenis. Bentuk-bentuk sama dengan jenis. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ada berapa bentuknya? Dua. Yang pertama? Bagus. Yang kedua? Horizontal, vertikal dibagi dua. Coba Kevin. Kan dia dua, tapi vertikal dibagi dua lagi. Vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Kemudian saluran-saluran mobilitas. Ada pendidikan, organisasi politik, ekonomi, profesi. Ada lagi satu lagi? Empat saja. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Contoh mobilitas vertikal ke atas. Siapa yang mau memberikan contoh? Dari KPD-nya, dia kan yang vertikal ke atas, ada yang vertikal ke bawah. Vertikal ke atas. Bagus, 100 untuk Aira. Dari karyawan biasa menjadi direktur. Vertikal ke bawah. Nanti aktifan pribadi ada juga ya. Yang lain. Ya, bagus juga Aira lagi. Yang lain lah yang jawab. Vertikal ke bawah selain dari kaya ke miskin. Itu forum tadi kan. Selain itu tidak harus dari kaya ke miskin. Dia dari anggota DPR tidak lulus lagi, tidak menang lagi jadi anggota DPR, itu termasuk vertikal ke bawah. Seperti itu, pokoknya menurun. Oke, paham ya anak ibu semua tentang mobilitas? Alhamdulillah. Gimana pembelajaran kita hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Sebelum kita menutup pembelajaran, kita akan melaksanakan post test ya anak ibu. Berhubung post testnya tinggal di kantor, ibu bacakan aja soalnya ya, hanya 3 saja. Buat di buku latihannya. Tuliskan
pengertian mobilitas menurut kamu? Kamu boleh dari buku, boleh menurut pengertian sendiri. Perorangan. Pengertian mobilitas. Itu buku saya tuh. Semua tulis ya, langsung jawab juga nggak apa-apa. Yang kedua, sebutkanlah bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama pengertian mobilitas, yang kedua tuliskan bentuk-bentuk mobilitas. Tuliskan bentuk-bentuk mobilitas. Nomor 3 sebut tuliskan atau sebutkan nomor 3 contoh angkat ya sayang, bukan digeser. Oke, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan yang didapatkan aja, kita harus bahasa buku. Misalnya hikmahnya boleh diambil dari pembelajarannya atau pengertiannya juga boleh. Coba Kevin, silakan. Hikmah dari pembelajaran hari ini yang Kevin rasakan, yang Kevin dapatkan. Silakan. Bisa? Ada yang bisa? Iko lah, Iko. Coba Iko. Bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Sama ya bisa. Ada yang bisa? Nah, ulang kita kalau nggak ada yang mau menyimpulkan. Ya, ya. Ya. Simpulkan lah. Coba Refli. Iya, itu sudah dulu. Udah berkelompok, udah dibaca buku. Boleh malu-malu kenapa grogi karena ada kamera. Santai aja. Coba Refli. Halo semuanya, Naira. kayaknya sudah luar biasa kerjanya hari ini. Sudah terbayang siapnya nanti. Tentang video tadi juga boleh. Pokoknya apa yang didapatkan aja. Nah, coba Refli. Tidak boleh sombong. Terus? Nah, malah. Apa? Besar kali suaranya, Nak. Oh, tidak boleh tamak. Bagus. Ada lagi? Jenis-jenis mobilitas ada berapa? Dua, vertikal dan horizontal. Vertikal lagi dua lagi, jadi vertikal ke atas dan ke bawah. Kemudian satu lagi ada horizontal. Kemudian ada juga saluran mobilitas, ada penghambat dan pendorong mobilitas. Salurannya ada berapa tadi? 4. Kalau hikmah dari pembelajaran mobilitas nih, apapun kedudukan kita tidak boleh tetap semuanya itu adalah titipan. Yang tugas kita sebagai manusia adalah berusaha semaksimal mungkin atau sebaik mungkin dan berdoa.
berdoa. Karena usaha dan doa itu harus seimbang. Kalau kita lagi di atas tidak boleh sombong, harus tetap dermawan, baik. Kadang ada kalanya itu seperti roda berputar ya. Kadang di atas, kadang di bawah. Lagi di bawah jangan terlalu sedih. Nanti ada masanya di atas. Setiap kita ini manusia ini ada dikasih sama Allah, sama Tuhan itu satu kali kesempatan. Bagaimana kita memperoleh atau menggunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Seperti anak ibu sekarang kesempatan untuk belajar, kan tidak semua orang bisa belajar. Nah, seperti di Palestina sekarang banyak yang nggak bisa belajar atau udah meninggal ya anak-anak di sana karena kena serangan. Kita hanya belajar di sini, makanya bersyukur dan gunakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin waktu yang diberi dan dengan tetap bersyukur. Oke? Paham? Baik, lanjut itu refleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan anak ibu? Satu orang, ganti-gantian lah, coba sila pembelajaran hari ini. Senang, alhamdulillah. Nah ya, menyenangkan, alhamdulillah. Siapa lagi yang mau menjelaskan refleksinya? Perasaannya setelah belajar? Nah, coba Nera, seru, alhamdulillah. Baik, untuk minggu ini alhamdulillah ya, hari ini sudah lancar selesai pembelajaran kita. Untuk pembelajaran minggu depan boleh dibaca itu tentang perubahan masyarakat pada masa Islam dalam aspek geografi. Sekian untuk hari ini, ucapkan terima kasih atas partisipasinya, tetap semangat belajar dan ibadahnya dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.